Ya, halo adik-adik semuanya, jumpa lagi di video bersama Tanya Soal. Di video kali ini kita akan membahas berita yang lagi banyak dibahas di media-media online ya. Salah satunya adalah yang kita kutip dari media kompas.com. Untuk berita lengkapnya nanti bisa kamu lihat di artikel aslinya. Ini artikel yang dituliskan di tanggal 8 bulan 7 2020 pukul 10, artinya baru saja dirilis ya. Dengan tajuk ataupun judul utamanya adalah Kemenkeu hentikan sementara rekrutmen CPNS dan mahasiswa STAN. Jadi itu adalah judul artikelnya. Kita perhatikan bagaimana isi dari artikel tersebut terkait dengan rencana menghentikan rekrutmen CPNS dan mahasiswa STAN. Jadi artikelnya ditulis oleh Mutia Fauzia dengan editor Bambang P. Jatmiko. Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan moratorium atau penghentian sementara rekrutmen pegawai melalui jalur CPNS. Jadi untuk jalur CPNS-nya jelas. Kemudian di sisi lain, Kemenkeu juga bakal melakukan moratorium mahasiswa PKN STAN pada tahun 2020. Ini udah kita tahu bersama di tahun 2020 ini tidak ada penerimaan mahasiswa melalui PKN STAN ya. Kemudian disebutkan moratorium rekrutmen mahasiswa STAN juga bisa diberlakukan pada tahun berikutnya. Kalau secara pribadi saya merasa kata-kata juga bisa ini berarti bisa terjadi, bisa tidak terjadi ya. Kita baca lagi. Sebab tahun ini Kemenkeu dalam Rencana Strategis Nasional 2020 sampai 2024 bakal menerapkan kebijakan minus growth atau dalam hal jumlah pegawainya. Artinya Kemenkeu tidak akan menambah jumlah pegawai dalam 5 tahun ke depan. Moratorium rekrutmen CPNS dilakukan pada tahun 2020 sampai 2024. Sementara moratorium mahasiswa STAN dilakukan pada tahun 2020, yang dapat diberlakukan pula pada tahun-tahun berikutnya. Dalam hal ini diperlukan sebagai dukungan upaya pencapaian target minus growth. Tulis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 PMK 01 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024. Jadi, kalau kita perhatikan bunyi artikelnya seperti ini, ada kemungkinan bahwa di tahun 2021 juga tidak ada penerimaan mahasiswa melalui PKN STAN. Tapi ini masih kalau melihat pilihan kata yang ada di artikelnya, ya kita perhatikan masih juga bisa, akan gitu. Itu artinya mungkin belum 100%, ya, belum 100%, karena kalau yang di CPNS sudah jelas ya, bahwa akan dihentikan dari 2020 sampai 2024 ya. Namun kalau yang STAN kalimatnya hanya bahwa dilakukan pada tahun 2020 yang dapat diberlakukan pula pada tahun-tahun berikutnya. Jadi ada kemungkinan iya, ada pun kemungkinannya tidak. Tapi mungkin kebesar kemungkinannya adalah dilakukan moratorium. Kita tinjau lagi beberapa artikel terkait. Ini dilanjutkannya ya. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan Kemenkeu menargetkan setidaknya terdapat penurunan pegawai sebanyak 800 hingga 1.800 orang per tahun. Jumlah PNS Kemenkeu pada tahun 2024 mendatang bakal sebanyak 75 ribuan ya. Sementara per 1 Januari 2020 jumlah PNS-nya sudah sebanyak 82.451. Artinya dalam 5 tahun ke depan setidaknya 7.188 pegawai Kemenkeu akan berkurang, baik karena pensiun serta keluar selain karena pensiun. Itu ada keterangannya. Jadi intinya adalah bahwa Kementerian Keuangan akan menerapkan kebijakan minus growth ya untuk penurunan jumlah pegawai. Itu adalah mendasari dilakukannya moratorium tersebut. Kemudian kita baca lagi artikel dari tribuntimur.com. Untuk artikel selengkapnya bisa kamu kunjungi di website tribuntimur.com ya untuk membaca artikel selengkapnya dan bisa kamu bandingkan dengan artikel-artikel yang lain. Mengambil judul kabar buruk, Kemenkeu stop rekrut CPNS hingga 2024. Politeknik STAN juga tidak akan buka pendaftaran. Ini artikelnya juga diterbitkan Rabu 8 Juli 2020 pukul 12. Ini waktu Indonesia Tengah ya, jadi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian inti dari artikel tersebut adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyokumolo, mengumumkan tidak ada rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS hingga 2021. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga melakukan moratorium atau penghentian sementara rekrutmen pegawai baru melalui jalur CPNS.
Di sisi lain, Kemenku juga bakal melakukan moratorium mahasiswa PKN STAN pada tahun 2020. Ini sama seperti artikel sebelumnya, yang jelas disebutkan adalah pada tahun 2020. Moratorium rekrutmen mahasiswa STAN juga bisa diberlakukan pada tahun berikutnya. Jadi ini kabarnya adalah juga bisa, sama artikelnya, sama pilihan katanya adalah juga bisa. Artinya memang bisa terjadi atau belum fix 100% dilakukan moratorium. Cuman kalau sudah diterbitkan artikel seperti ini, kemungkinan besarnya seperti itu. Keputusan tersebut sebagai implementasi Rencana Strategis Nasional 2020 sampai 2024 Kemenku yang bakal menerapkan kebijakan minus growth. Jadi itu intinya sama. Artinya Kemenku tidak akan menambah jumlah pegawai dalam 5 tahun ke depan. Jadi logisnya dari artikel tersebut ataupun dari kebijakan tersebut, untuk tidak menambah jumlah pegawai artinya mereka juga tidak akan menambah input mahasiswa melalui jalur PKN STAN. Disebutkan juga bahwa moratorium rekrutmen CPNS dilakukan tahun 2020 sampai 2024. Jadi kalau CPNS-nya sudah pasti disebutkan tahunnya ya. Jadi dari tahun 2020 sampai 2024. Sementara moratorium mahasiswa STAN dilakukan pada tahun 2020 yang dapat diberlakukan pula pada tahun-tahun berikutnya. Jadi yang jelas adalah bahwa rekrutmen CPNS sudah pasti dilakukan moratorium dari tahun 2020 sampai 2024. Sementara yang STAN yang pasti di tahun 2020 dan bisa juga diberlakukan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian di artikel yang bawahnya juga sama dengan artikel sebelumnya, intinya adalah pengurangan jumlah pegawai di Kementerian Keuangan ya dalam 5 tahun ke depan. Dari jumlah PNS-nya yang 75.000 ditargetkan menjadi 82.000 sekian ya. Artinya dalam 5 tahun ke depan ada pengurangan pegawai sebanyak 7.188. Ini juga kita ambil dari artikel ketiga ya, sama dari kompas.com. Ini artikelnya dari tanggal 7 kemarin ya, pukul 10. Mengambil judul penerimaan CPNS Kemenku dan pendaftaran STAN di moratorium hingga 2024. Sebenarnya kalau kita udah baca dua artikel yang di depan, yang jelas bahwa CPNS Kemenku-nya iya di moratorium sampai 2024. Namun yang STAN-nya kalimatnya semua sama ya. Bisa terjadi moratorium di tahun 2020 dan bisa diberlakukan di tahun-tahun selanjutnya. Jadi artikelnya berisi seperti ini. Keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di Politeknik Keuangan Negara STAN pada tahun ini harus tertunda. Yang di tahun ini memang sudah pasti ya, tahun 2020. Pasalnya PKN STAN tengah menyusun moratorium pendaftaran mahasiswa baru dari 2020 sampai 2024. Ini adalah artikel pertama yang jelas menuliskan PKN STAN tengah melakukan moratorium dari 2020 sampai 2024. Di artikel ini jelas disebutkan bahwa PKN STAN sudah melakukan moratorium 2020 sampai 2024. Berbeda dengan dua artikel yang sebelumnya yang menyatakan masih moratorium di tahun 2020 dan juga bisa dilakukan di tahun-tahun selanjutnya. Kemudian hal ini juga sejurus dengan rencana moratorium penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan pada periode yang sama. Dilansir dari kontan.co.id, alasan moratorium adalah Kemenku telah menghitung dan menyusun proyeksi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan kerja mereka. Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur dan kondisi SDM Kemenku pada saat ini. Merujuk hasil perhitungan diperoleh proyeksi kebutuhan SDM Kemenku tahun 2020 sampai 2024, asumsi minus growth 1,2% ya, sampai dengan minus 2,2% per tahun. Dan itu juga ada beberapa proyeksi asumsi jumlah pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan. Jadi dari 3 artikel yang disebutkan ini ya, ada kemungkinan besar bahwa pada tahun 2021, 2022, 2023 dan sampai 2024 ada kemungkinan ya terjadinya moratorium untuk CPNS, udah pasti ya sesuai dengan kalimatnya. Kemudian yang di STAN, 2 artikel mengatakan bahwa di tahun 2020 terjadi moratorium penerimaan mahasiswa PKN STAN dan bisa dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Dan satu artikel lagi jelas menyebutkan sudah dilakukan moratorium mahasiswa PKN STAN dari 2020 sampai 2024. Jadi intinya adalah bahwa bagi adik-adik yang saat ini mempunyai ya impian, cita-cita untuk menjadi mahasiswa PKN STAN,
Artinya kamu harus berpikir ataupun menyusun strategi dari saat ini, mencari alternatif ya. Artinya kalau kamu ingin bekerja ataupun nanti kuliah di PTN STAN, kemudian lulus dan bekerja sebagai CPNS, mengabdi kepada bangsa dan negara, saya yakin kalau dengan cita-cita kamu yang tulus mengabdi kepada bangsa dan negara, menjadi CPNS ataupun mahasiswa STAN itu bukan satu-satunya cara ya. Bisa saja kamu kuliah S1 di universitas yang biasa ya, kemudian lulus, kemudian ke saat 4 tahun ke depan kamu lulus ya, ketika rekrutmen CPNS dibuka kembali, selagi kamu memang sudah rezeki istilahnya bekerja sebagai PNS, maka bisa saja ya pada saat rekrutmen CPNS dibuka kembali, kamu memiliki rezeki untuk menjadi PNS melalui jalur rekrutmen CPNS ya. Jadi jangan langsung berkecil hati dengan berita seperti ini. Ada kemungkinan terjadi moratorium, tapi juga bukan berarti untuk menghilangkan cita-cita kamu ya. Artinya bagi kamu kalau langsung down, langsung merasa berkecil hati itu berarti kamu gugur sejak awal. Namun bagi kamu yang memang bertekad kuat ya, saya yakin-yakinnya bahwa tidak akan ada yang bisa mengatur rezeki kamu selain Tuhan ya. Jadi istilahnya kalau kamu memang bertekad kuat ya, kuliahlah, kemudian pada saat rekrutmen dibuka kembali kamu bisa mengadu rezeki kamu, apakah memang kamu diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa ini melalui cita-cita kamu menjadi PNS ya. Jadi demikian, ini beberapa artikel yang bisa disampaikan untuk bukan membuat kamu menjadi down, tapi untuk memberikan kamu seperti suatu alternatif ya sejak awal, supaya jangan kecewa ketika nanti kamu di akhir udah berjuang ya, kemudian baru mengetahui kondisinya seperti ini. Jadi dari awal bisa kamu jadikan sebagai alternatif perjuangan kamu ya, supaya mencari beberapa jalur kuliah lagi ya, fokuskan ke yang ada, yang jelas ya, sehingga kamu tidak akan merasa terlalu kecewa ketika betul-betul diumumkan di tahun 2021 misalnya tidak ada lagi rekrutmen mahasiswa melalui PTN STAN. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat, dan kalau ada tanggapan kamu, silahkan kita diskusikan di kolom komentar ya.